Mudah-mudahan Azmi berikan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, berikan hidayah. Kita harus selalu berdoa kepada Allah ya, supaya teman-teman kita, kerabat-kerabat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan hidayah dan taufik ya. Berikan hidayah dan taufik. Taufik itu adalah kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan ya, untuk metode pembelajaran hari ini, yaitu tentang peran pondok pesantren dalam dakwah di Indonesia. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang wali songo ya. Wali songo, wali yang sembilan. Ada yang masih ingat apa artinya wali songo? Sembilan wali, 9 kekasih Allah ya. Masih ingat kan nadomnya? Nadom para wali, masih ingat? Masih. Bisa nggak kita sama-sama baca nadomnya? Ya, 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Makmum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Mulia Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaih, Ya Rabbi asyani wa darodi, al-fatayati rotal alamin. Alhamdulillah kita masih hafal nadoman wali songo yang telah dipelajari materi sebelumnya. Nah, untuk sekarang kita beralih yaitu ke materi tentang peran pondok pesantren dalam dakwah di Indonesia, dakwah Islam Indonesia ya. Mungkin kalian telah mengetahui ya, pondok pesantren itu merupakan berasal dari kata bahasa Arab ya, artinya punduk ya. Punduk itu yaitu tempat tidur ya, tempat tidurnya para santri ya. Nah, di sini pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam membentuk karakter penyebaran ilmu agama dan dakwah Islam di Indonesia. Jadi di pesantren itu membentuk karakter para santri, belajarnya juga 24 jam ya, 24 jam ya. Berbeda dengan kita, orang mah diajar di mana pun di sekolah. Kalau di rumah belajar nggak? Juga belajar nggak di rumah? Alhamdulillah yang suka baca, yang suka murojaah ya. Kalau di pesantren itu 24 jam. Mau tidur, kaji heula ya. Kajian kitab apa? Kitab kuning ya. Itu di pesantren supaya membentuk karakter. Kemudian selanjutnya, pondok pesantren adalah lembaga Islam tradisional yang berfungsi untuk mendidik santri agar memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dan apa.
yang belajar agama, ya. Nah, kemarin kita sudah mengetahui ya kejadian yang sangat viral di mana? Di Sidoarjo, yaitu di Pondok Pesantren Al-Fajini, ya. Ketika sholat asar, para santrinya itu tertimpa oleh apa? Tertimpa bangunan yang rubuh karena tidak kuat menahan beban. Mudah-mudahan para santri di sana mendapat gelar syuhada, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan dulu ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW untuk para santri yang ada di pesantren Al-Fajini. Mudah-mudahan mereka semuanya syahid semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkati umul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini sejarah singkat pesantren di Indonesia. Kalian bisa lihat pesantren tumbuh sejak masa Wali Songo, ya. Sebagai pusat penyebaran Islam, pesantren menjadi basis dakwah, ya, dan pembentukan masyarakat berakhlak. Tokoh seperti Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Gresik mendirikan lembaga pesantren Islam sederhana. Kemudian pesantren berperan penting dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan keteladanan. Selanjutnya, fungsi pesantren, ya. Fungsi dan peran pesantren dalam dakwah. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, pusat pengkaderan, pencetakan para ulama dan dai, ya. Kemudian penggerak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, ya. Karena banyaknya santri, ya, seperti Al-Fajini, Al-Lirboyo, itu santrinya itu ribuan, ya, sehingga menggerakkan apa? Sosial ekonomi rakyat. Banyak para pedagang, ya, jalan-jalan belinya, ya, beli makanan para santri itu kan, ya. Nah, itu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar pesantren, ya. Nah, kemudian nilai-nilai dakwah di pesantren. Pesantren menanamkan nilai keikhlasan, kedisiplinan, cinta ilmu dan pengabdian. Serulah. Nah, di sini ada surat An-Nahl ayat 125. Tentang serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbik, ya. Nanti dilihat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, pondok pesantren bersejarah sudah, ya, kalian sudah tahu, ya. Pondok-pondok pesantren yang bersejarah di Indonesia ada 3, ada 4. Ada berapa? Yang pertama pesantren Tebu Ireng, yang kedua pesantren Gontor, Darussalam Gontor. Yang ketiga pesantren Bunkat. Kemudian yang keempat yang ada di Jawa Barat yaitu pesantren Surya Raya. Ya. Nah, kalian sudah mengetahui, ya, siapa yang mendirikan pesantren Tebu Ireng? Siapa? Kiai Haji Asroruna Syekh Haji Hasyim As'ari. Ya. Ini sudah-sudahnya terlalu banyak ini. Ini Gontor, Bunkat, kemudian Surya Raya, di mana Tasikmalaya didirikan oleh Abah Sepuh, kemudian diturunkan lagi setelah Abah Sepuhnya wafat, diturunkan pada putranya yaitu Abah Anom. Ini merupakan pesantren untuk apa? Untuk nambah rehabilitasi narkoba. Pernah ke sana, karena ada teman dulu, ya, dulu ada teman di sana pernah main di sana yang mana dengan Surya Raya. Kemudian pesantren nasional, santri dan pesantren terus serta dalam perjuangan kemerdekaan, semangat kumpul waton, ya,
Bapak pernah pesantren di mana di Tasikmalaya itu kiainya dahulunya itu seorang pahlawan, Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Ya, Kiai Haji Zainal Mustafa. Ya, para santrinya itu ya dulu mah jago-jago ya. Ditembakkan peluru teh mereka tiga naon? Tiga permen karet. Nah, jadi doaan bisa Kiai Haji Zainal Mustafa nanya Jumaroh ditembakkan masuk ke dalam masuk ke dalam palong ya. Nah, pesantren modern. Nah, ini banyak pesantren modern ya. Selain mengajarkan kitab kuda kuning, pesantren sekarang itu banyak yang mengadakan pembelajaran formal seperti dari tingkat MI, MTS, Aliyah, kemudian perguruan tinggi. Dan untuk selanjutnya seperti biasa kita kelompokkan ya. Biasa berapa kelompok? Silakan buat 4 kelompok yang sudah biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 5 sampai 10 kelompok 2. Udah lah. 5 sampai 10 kelompok 2. Kita berhitung aja. Ini kebanyakan nggak kalau 5 orang? 4 orang, 1 sampai 4 aja berkali. Belajar? Hah? Denio? 3. Ya, silakan bergabung. 1, nomor 1, nomor 2, nomor 2, 3, 4. Terus bergabung. Cepat. Ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 gimana 2? Silakan bergabung kelompoknya.
untuk pengisian apa? Lembar buat pengisian PPD-nya. Nah, di sini menjelaskan sejarah perkembangan dan pondok pesantren di Indonesia. Karena waktunya singkat ya, kalian tidak usah mengisi semuanya. Cukup diisi 3 nomor saja. Dan karena waktu silakan langsung di sini. Nomor 1 jawabannya, nomor 2, nomor 3. Silakan didiskusikan ya. Nah, pesantren bersejarah Indonesia yang tadi sudah disebutkan, yang sudah disebut di layar. Unsur-unsur utama yang membantunya. Ya, unsur-unsurnya itu yang harus ada di pesantren itu nomor 1 ya. Unsur-unsurnya yang ada di pondok pesantren itu harus ada apa? Yang pertama adanya apa? Nah, apa ya? Sudahnya? Gaib, banyak santri, banyak pondok. Itu unsur utama atau komponen utama di dalam pondok pesantren. Silakan diisinya, jangan semuanya, cukup 3 soal ya. Nanti di belakangnya ditulis saja ya, kelompok 1 siapa saja. Belakang saja bisa. Sudah selesai? Ikut, sudah belum?
Silakan yang sudah boleh untuk mempresentasikan di depan. Video. Ya. Boleh mempresentasikannya di depan. Ya, semuanya di depan. Ya. Waktunya untuk mempresentasikannya cukup 5 menit saja ya, karena waktunya silakan nomor 1 ada di depan. Ya, silakan. Silakan ke depan. Kita beri ruang buat nomor 1 dulu. Yang mau tampil ke depan. Silakan hasil kelompoknya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Andi Pahira. Dan soal LCPD kami akan dibacakan oleh Fajar. Dan saya boy. Jawaban secara singkat pengertian pondok pesantren dan unsur utama yang membentuknya. Wah, ngereker ini. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Di pondok pesantren ada kiai, santri, ustadz, dan ustazah dan sebagainya. Nah, itu nomor 1 ya. Kemudian lanjutkan terus. Bagaimana peran pondok pesantren dalam menyebarkan ajaran Islam pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia? 1. Sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat. 2. Sebagai pusat pendidikan Islam. 3. Sebagai pembentang nafkah dan moral bangsa. Sebutkan minimal 3 pesantren bersejarah di Indonesia beserta pemimpinnya. 1. Tebu Irang, Kiai Haji Hasim. 2. Bogor, Kiai Haji Ahmad Zahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkasi. 3. Muntad, Kiai Haji Muqayyim bin Abdul Hadi. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dimulai yang pesan nantinya udah ya sayang. Silakan buat kelompok 1. Silakan untuk selanjutnya kelompok 2. Depan kelompok 2. Kelompok 2. Ya, di belakang aja. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan mencatat tentang hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh kita.
Silakan. Nomor 1, jelaskan secara singkat pengertian pondok pesantren dan institusi utama yang membentuknya. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berfungsi untuk mendidik santri, kiai, santri atau santriwati, pondok, tempat tinggal para santri, masjid, masjid tempat bagi para santri. Dua, bagaimana peran pondok pesantren dalam perkembangan Islam pada masa awal beragama Islam di Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam, sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat, sebagai benteng akhlak dan moral bangsa. Ya, selanjutnya. Tiga, menunjukkan minimal 3 pesantren bersejarah di Indonesia dan tokoh pendirinya. Burung, Golkar, saya. 4. Menurut pendapat O, mengapa pondok pesantren disebut sebagai lembaga dakwah dan pendidikan karakter? Karena pesantren mengharapkan nilai keikhlasan dan disiplinan dan cinta ilmu. 5. Nilai-nilai apa yang dapat kamu teladani dari kehidupan para kiai dan santri di pesantren? Mandiri, mampu memenuhi kebutuhan sendiri, disiplin, taat aturan dan waktu ibadah, tawadhu, Salam berdoa. Salam Indonesia. Ya, terus udah. Satu semua. Berdasarkan kesimpulanmu tentang pendidikannya, peran pondok pesantren dalam sejarah dan pendidikan Indonesia. Pondok pesantren memiliki peran besar dalam sejarah dan berkembang Islam Indonesia. Ya, udah. 9. Dari pondok kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Bapak aja berapa untuk mempresentasikan kelompoknya. Silakan, Chef. Jasin, Chef. Bagus, assalamualaikum. Saya sebagai peserta dari kelompok 3 menyampaikan hasil kelompok 3. Udah. Mana? Dia lagi ya, ini ya Pak. Dia ya. Jelaskan secara singkat pengertian pondok pesantren dan unsur utama yang membentuknya. Secara etimologi pondok berarti tempat tinggal atau asrama. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang berarti orang yang belajar ilmu agama Islam. Bagaimana peran pondok pesantren dalam penyebaran ajaran Islam pada masa awal peradaban Islam di Indonesia? Sebagai pusat pendidikan Islam, sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat, juga sebagai benteng Aliyah dan moral bangsa. Jika disebutkan minimal 3 pesantren ada di Indonesia beserta tokoh pendirinya. 1. Kemudian Kiai Haji Hari. 2. Bundar Kiai Haji Muqayyim bin Abdul Hadi. 3. Badan Kantor Kiai Haji Imam Jarkasi. Ya, kasih ya. Silakan. Untuk sekian, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 3. Ya, silakan kelompok yang
Salah perempuan. Satu, menjelaskan jelaskan pekerjaan pondok pesantren dan tugas utama yang dimiliki pondok pesantren. Untuk tinggal atau asrama dan sedangkan berasal dari kata Nabi dan berarti orang yang belajar ilmu agama Islam. Unsur-unsur utama yang memenuhinya adalah kiai, santri, dan asrama. Bagaimana pondok pesantren dalam sebagai lembaga sosial dan ekonomi sebagai sumber dan nasionalitas sebagai minimal juga pesantren bersejarah di Indonesia beserta tokoh pendirinya. Satu, pesantren Teguran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dua, pesantren Gontor Kiai Haji Ahmad Zahal Kiai Haji Zainuddin Kanami Kiai Haji Imam Jarkasi. Tiga, pesantren Gontor Kiai Haji Muhyiddin bin Abdul Aziz. Ya. Ya, dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Bapak. Dan untuk tangan buat kita semua yang telah mendengar. Ya, alhamdulillah kita telah mengisi ya. Yang tugas oleh Bapak ya diisi dengan baik dan benar. Ya, kita telah mengetahui bahwa pesantren itu merupakan tempat mencari ilmu agama yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeda-beda. Setiap pesantren itu berbeda-beda, ya. Seperti di Tasik ada ya pesantren itu ada yang mengajarkan khusus pelajarannya itu fikih, ya, cara berpikirnya, ya. Kemudian ada khusus yang mendalaminya itu tentang ilmu alat, ya. Jadi cara pembelajarannya di tiap pesantren itu berbeda-beda, ya. Nah, kita telah mengetahui pondok pesantren merupakan ya, tempat untuk mencetak para kader, kiai, para dai, dan mencetak manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik, soleh, ya, solehah. Ya. Nah, dari setelah kalian mengisi lembar kerja tersebut, ya, apa yang dapat diambil, ya, kesimpulan dari mempelajari tentang pondok pesantren ini? Silakan dituliskan di refleksi nomor 5, ya, di refleksinya. Silakan disimpulkan. D, ya. Silakan. Terakhir. Silakan. Ini kelompok itu sudah tadi, ya. Kelompok 2 sudah ya.
Ya, silakan yang sudah dibaca di sana saja, cukup di sini baca. Kesimpulannya baca. Ikut. Pondok pesantren memiliki peran besar dalam sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ya, jadi untuk kelompok 2 ya. Refleksi bahwa pondok pesantren itu memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia dalam berdakwah. Ya, bagus ya. Itu merupakan kesimpulan dari kelompok 2. Kemudian kelompok 1 sudah belum? Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Ya, silakan. Kelompok 4 silakan kesimpulannya. Ya, bagus. Itu kesimpulan dari kelompok 4 ya, bahwa pondok pesantren memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia melalui pendidikan, dakwah, dan pengabdian. Pesantren melahirkan ulama pemimpin bangsa dan generasi berakhlak mulia. Tepuk tangan buat kelompok 4 dan kelompok 2. Bagus. Sekarang kelompok 3 sudah belum? Kelompok 1 silakan. Silakan kelompok 1. Pesantren melahirkan ulama, pemimpin bangsa, dan generasi berakhlak mulia. Pesantren telah menjadi benteng moral dan pusat dakwah Islam di tengah tantangan zaman. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1 yang telah menarik kesimpulan bahwa pondok pesantren memiliki peran besar ya, dalam sejarah perkembangan Islam, melahirkan melalui pendidikan, dakwah, pengabdian. Pesantren melahirkan ulama, pemimpin bangsa, dan generasi berakhlak mulia. Kemudian terakhir kelompok 3 silakan. Pondok pesantren memiliki peran besar dalam sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia melalui pendidikan, dakwah, dan pengabdian. Pesantren melahirkan ulama, pemimpin bangsa, dan generasi berakhlak mulia. Ya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Dan setelah menarik kesimpulan bahwa pondok pesantren memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia melalui pendidikan, dakwah, pengabdian. Pesantren melahirkan ulama, pemimpin bangsa, dan generasi berakhlak mulia. Alhamdulillah ya, pembelajaran telah selesai tentang peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Nanti kita lanjutkan pelajaran berikutnya, materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Kita telah selesai. Kita akhiri saja pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.